Maka dengan memohon kepada Sang Hyang Widiawasa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan patung Garuda Wisnu Kencana malam hari ini. Halo sedulur Jinglang, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang sejarah, mitos, legenda, serta tempat-tempat sejarah yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, sebagai dukungan agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Bali. Tempat wisata ini memiliki nama lengkap Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Taman ini mulai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 2018. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana menempati lahan seluas 67 hektar di wilayah Jimbaran, Provinsi Bali. Patung Garuda Wisnu Kencana ini dibuat oleh seorang seniman bernama Nyoman Nuarta. Garuda Wisnu Kencana selama berabad-abad menjadi legenda rakyat Bali yang masih diceritakan secara turun-temurun. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Konon, di sebuah negeri di Pulau Bali, hiduplah seorang resi yang arif dan bijaksana. Resi itu bernama Resi Kasyapa. Beliau memiliki dua orang istri, yaitu Kadru dan Winata. Resi Kasyapa bersikap adil kepada kedua istrinya. Namun salah satu istrinya, yaitu Kadru, selalu menyimpan rasa iri dan dengki kepada Winata. Alkisah, suatu ketika kedua istri Resi Kasyapa masing-masing dikaruniai anak. Kadru dikaruniai para naga, sedangkan Winata dikaruniai seekor burung Garuda. Kadru yang tetap memiliki rasa iri dan dengki terhadap Winata selalu melancarkan niat jahat agar Winata dapat keluar dari lingkaran keluarga Resi Kasyapa. Suatu ketika, para dewa mengaduk-ngaduk samudra untuk mendapatkan Tirta Amarta. Tirta yang disebut-sebut dapat memberikan keabadian kepada siapapun yang dapat meminumnya walaupun hanya setetes. Bersamaan dengan itu, muncullah kuda terbang bernama Ucai Suara. Oleh karena itu, Kadru yang selalu menaruh rasa dengki terhadap Winata, Kadru kemudian menantang Winata untuk menebak warna kuda Ucai Suara yang belum terlihat oleh mereka itu. Winata kemudian menyanggupi tantangan dari Kadru dengan perjanjian jika siapapun yang kalah harus bersedia menjadi budak dan selalu mentaati seluruh perintah dari yang menang. Kemudian Kadru menebak warna kuda itu berwarna hitam dan Winata menebak warna kuda itu berwarna putih. Sebelum kuda itu muncul, secara diam-diam Kadru menerima informasi dari anaknya, yaitu Sinaga, bahwa kuda itu sebenarnya berwarna putih. Mengetahui bahwa dirinya akan kalah, maka Kadru berbuat licik dengan menyuruh anaknya untuk menyembur dengan racun tubuh kuda itu sehingga terlihat kehitaman. Benar saja, kuda yang dulunya putih kemudian menjadi hitam setelah muncul dan dilihat oleh Kadru dan Winata. Karena Winata merasa dirinya telah kalah, maka dia bersedia menjadi budak Kadru selama hidupnya. Garuda menyadari kelicikan Kadru. Anak Winata ini tidak tinggal diam. Dia kemudian bertarung dengan anak-anak Kadru, yaitu para naga. Pertarungan itu berlangsung tanpa henti siang dan malam. Keduanya berhasil menahan imbang di setiap pertarungan sampai akhirnya para naga pun memberikan persyaratan bahwa dia akan membebaskan Winata
dengan syarat Sang Garuda dapat membawakan tirta amarta kepada para naga. Akhirnya, Sang Garuda menyanggupi permintaan dari para naga itu. Dia bersedia mencari tirta amerta yang tidak dia ketahui tempatnya agar dia dapat menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Di tengah petualangannya, Sang Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu yang membawa tirta amerta. Garuda kemudian meminta tirta amerta itu. Dewa Wisnu menyerahkannya dengan syarat agar Garuda mau menjadi tunggangan Dewa Wisnu yang kemudian dikenal dengan nama Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana. Garuda kemudian mendapat tirta amerta dengan berwadahkan kemendalu dengan tali rumput ilalang. Ia memberikan tirta tersebut kepada para naga. Tetapi sebelum para naga sempat meminumnya, tirta itu terlebih dahulu diambil oleh Dewa Indra yang kebetulan lewat. Namun tetesan tirta amerta itu masih tertinggal di tali rumput ilalangnya. Naga kemudian menjilat rumput ilalang tersebut yang ternyata sangat tajam dan lebih tajam dari pisau. Oleh karena itu, lidah naga menjadi terbelah menjadi dua ujung yang kemudian di setiap keturunan naga itu juga memiliki lidah yang terbelah. Dari hasil perjuangan Garuda, kemudian Ibu Winata berhasil dibebaskan dari jeratan perbudakan. Begitulah akhir cerita dari sejarah cerita Garuda Wisnu Kencana. Lantas, apa hubungan Garuda anak Winata dengan Garuda lambang negara Indonesia? Karena melihat filosofinya, maka para petinggi yang membangun negara Indonesia kemudian memilih burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Karena melihat kegigihan burung Garuda dalam berbakti kepada ibunya agar ibunya dapat lolos dari perbudakan. Garuda tersebut melambangkan kegigihan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan tanah ibu pertiwi supaya lolos dari perbudakan para penjajah kala itu. Demikianlah kisah legenda dari Garuda Wisnu Kencana. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.